Bang Putra, jadi gimana nih jelang jabatan periode kedua kali ini, Bang? Tantangannya lain. Tantangannya lain karena kita sudah masuk ke periode kedua. Periode pertama kan kita semuanya serba memulai hal yang baru. Di dua ini mungkin kita punya target-target tertentu gitu ya. Keinginan-keinginan tertentu, terutama di dalam kita memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau dapil saya kan Jakarta Timur gitu ya. Masyarakat Jakarta Timur dan banyak sekali masalah-masalah di berbagai tempat di Indonesia. Nah, kalau tahun lalu, periode lalu kan saya di Komisi 10 Pendidikan dan juga di Badan Legislasi. Nah itu kan Badan Legislasi itu kan adalah jantungnya DPR ya, membuat undang-undang. Jadi mungkin punya target lain, punya tantangan lain kalau di Badan Legislasi. Terutama di Komisi 10 Pendidikan itu kan ada juga yang terkait dengan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, literasi nasional. Nah ini kan jadi menjadi satu target kalau dipercaya sama fraksi untuk kembali di Komisi Pendidikan, mungkin itu menjadi target-target kita. Oh, tapi kepengennya Komisi 10 lagi apa pindah? Iya sih, kayaknya kan pendidikan itu kan penting banget ya. Saya jadi wartawan 25 tahun, saya tahu betul kami waktu itu jadi wartawan nggak terlalu fokus masalah pendidikan. Nah, saya merasakan betul yang punya fokus di pendidikan itu adalah ibu-ibu. Justru emak-emaknya. Ibu-ibu, emak-emak gitu loh. Nah, saya di Jakarta Timur banyak ketemu sama ibu-ibu dan mereka tuh concern banget. Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan, mereka ingin anaknya juga punya pendidikan yang lebih baik, mereka ingin memperbaiki hidup. Dan ibu-ibu yang di kelas mungkin menengah bawah dan agak bawah, itu selalu mengatakan, kami ingin meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Gitu ya, kepedulian setiap keluarga. Nah, kalau emak-emaknya peduli, otomatis bapak-bapaknya juga akhirnya jadi peduli. Karena bapak pasti ikut emak-emak. Benar. Karena emak-emak adalah kunci gitu ya. Kunci banget. Kunci banget. Di Jakarta Apalagi Timur. emak-emak Jaktim yang emak-emak kebanyakan Jaktim, ya. fans-fansnya dari Bang Putra. Kalau saya ngeliat di Instagramnya Bang Putra itu ibu-ibunya heboh-heboh banget. Iya. Kalau Bang Putra udah lagi kunjungan dapil. Tulus loh. Tulus, Polos gitu ya. Apa adanya untuk menyampaikan aspirasinya, keinginannya. Dan nggak neko-neko. Bang, tapi ngomongin soal nggak neko-neko, zaman dulu jadi wartawan sama sekarang kalau ditanya lebih asik ngejalanin profesi jadi wartawan apa jadi wakil rakyat, Bang? Ada waktunya sih, waktu saya muda saya beruntung banget dari umur 20 sampai umur 45 tahun jadi wartawan. Ya, jadi suka dukanya lebih enak gitu ya. Lebih, ayo duluan. Iya, terima kasih. Wih, kantor Bang Putra, permisi. Jadi apa namanya, lebih dinamis gitu ya waktu muda ya. Waktu umur sekitar 20, 25 tahun, 30, 35 tahun gitu kan ya. Fisik sangat dibutuhkan, ya kan? Kita ke daerah konflik, kita ke daerah bencana alam gitu kan ya. Saya ingat sekali waktu saya ke Timur Leste berkali-kali, waktu mereka mereka referendum, ya kan? Terus juga waktu itu juga waktu konflik sosial, waktu bencana dan lain sebagainya, tsunami Aceh, ya bom Bali 1, bom Bali 2, kerusuhan Tentena, Poso, Maluku dan lain sebagainya gitu ya, dan juga ke Papua. Saya ingat sekali gitu, itu adalah satu kenangan yang indah, modal buat saya untuk mengetahui betapa Nusantara ini luas, gitu ya. Saya senang banget jadi wartawan diberikan kesempatan untuk bisa kemana-mana gitu loh, ya bahkan ke luar negeri gitu kan ya. Bahkan ada salah satu wawancara Bang Putra yang saya nggak bisa lupa, wawancara Presiden Obama yang saat itu lagi jadi sorotan dunia di White House ya Bang? Iya betul. Sorotan Indonesia bahkan, karena kan Barack Obama pernah sekolah di Indonesia 6 tahun. Bener, di Menteng. Iya betul. Kan bapak tirinya itu kan adalah orang Indonesia. Benar. Jadi waktu itu jadi sorotan banget di Indonesia gitu loh. Jadi waktu itu mendapat kesempatan pergi ke Amerika Serikat hanya untuk wawancara Barack Obama. Itu puncak karir nggak sih Bang sebagai wartawan? Salah satunya. Selain itu kan saya sudah pernah wawancara Pak Harto, wawancara Pak Habibie, wawancara Gus Dur, wawancara Ibu Mega, wawancara Pak Jokowi. Luar biasa. Iya. Semua presiden. Bung Karno Karno belum. Karena saya belum lahir. Jadi hampir semuanya. Hampir semua udah saya wawancara. Tapi itu target milestone Abang sebagai seorang jurnalis? Nggak narget sih sebenarnya. Oh iya? Nggak narget. Jadi ada kesempatan, ada peluang waktu itu. Kita berkompetisi termasuk dengan SCTV waktu itu ya. Berkompetisi bagaimana bisa mewawancara Barack Obama. Ya kan? Nah, salah satunya adalah kami mengajukan proposal, kami aja yang ke Amerika. Tidak usah nunggu Barack Obama ke Jakarta. Jadi kami ngejar bola. Dengan resiko kalau nanti dia datang ke Jakarta, kami nggak bakal dapat wawancaranya karena sudah dapat di Amerika. Jadi itu gambling dong? Gambling. Nah, akhirnya ternyata Barack Obama nggak datang ke Jakarta. Iya.
menang semuanya nih jadi waktu itu makanya bisa dapat. Iya, agak mahal biayanya, ya kan? Agak mahal biayanya, hotelnya dan lain sebagainya, tapi ya nggak apa-apa. Itu kan dapat Barack Obama gitu loh. Saya kan wartawan tulis, wartawan cetak sebelumnya, gitu loh. Basicnya udah strong banget Iya, ya. saya jadi wartawan sejak umur 20 tahun. Saya lulus saya wisuda umur 19 tahun, langsung jadi wartawan gitu ya. Terus terakhir saya jadi redaktur pelaksana di Rakyat Merdeka, terus masuk Metro TV, jadi reporter lagi. Dari awal Iya, lagi. karena apa? Karena TV itu 100% teknis loh. Teknis loh. Lampunya, audionya, gambarnya, semua segala macam. Jadi nggak bisa seolah-olah lu udah jadi bos di koran atau di majalah, terus masuk TV jadi bos, nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Lu harus mulai dari bawah lagi, paling nggak 6 bulan lah, saya 6 bulan. Saya ngerti tuh ngangkat kamera, ngangkat tripod, ya kan? Nungguin kameramen, syuting segala, aduh lamanya minta ampun, establish shot lah segala macam. Jadi itu membuat kita ketika pas di DPR, kita tuh ngerti berproses. Jangan langsung mau, wah yang tinggi-tinggi, mau yang instan, mau segala macam, ya kan? Jabatan ini, jabatan itu, enggak. Gitu. Broadcasting malah mengajarkan kita harus tahu sedikit dari banyak hal. Editingnya tahu, grafiknya tahu, lampunya tahu, makeupnya tahu, wardrobe-nya tahu, contrasting warnanya tahu, dan lain sebagainya gitu. Hulu ke hilir. Hulu ke hilir harus tahu semuanya, gitu loh. iya. Sehingga kita ketika meraciknya itu jadi sempurna gitu loh. Benar. Terorkestrasi Iya. dengan baik. Terorkestrasi dengan baik. Luar biasa. By the way Bang, ini dari tadi kita ngobrol-ngobrol udah nyampe di kantornya Bang Putra Iya. sekarang. Ini banyak sekali momen-momen yang diabadikan bareng sama Mbak Betul. Mira, sama anak-anak. Iya. Gemes banget. Udah gede-gede sekarang. Namora masih bayi. Namora masih bayi ya. Lagi hobi ngapain sekarang kan orang di luaran banyak yang nggak tahu bahwa seorang Putra Nababan masih punya anak umur 5 tahun. Lagi lucu-lucunya. Gimana Bang ngebagi waktu menjadi papa yang harus cute di rumah sama bapak yang harus punya wibawa di DPR? Bikin kita down to earth ya. Jadi down to earth ya. Jadi kita baru memperjuangkan sesuatu di luar, kita baru membuat undang-undang, kita baru meresmikan sesuatu, ngurusin rakyat, memperjuangkan beasiswa, pulang-pulang itu ganti topik. Ganti topik menjadi sesuatu ya mungkin dia mau menceritakan tentang dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa menulis, dia sudah bisa kemarin dia gimnastik dan lain sebagainya. Jadi topiknya langsung seret 180 derajat berubah, dan itu membuat kita jadi down to earth ya. Lebih down to earth dan lain-lain gitu loh. Jadi saya pernah waktu itu liburan di salah satu negara gitu ya. Karena kalau di luar negeri, luar kota, luar negeri, itu biasa yang ngurus anak tuh saya. Oh serius? Iya, Bagi tugas sama Mbak Mira? Jadi istri saya tuh betul-betul yang menentukan topik hari ini kemana. Makan di mana, kemana, segala macam. Saya ngurusin anak. Ya kan, makannya, mandinya, waktu kalau masih kecil gitu kan dia semua segala, minum obat, vitamin dan lain sebagainya. Jadi saya ada talk show dengan salah satu duta besar di negara itu, anak keluarga ikut. Memang lagi nggak tugas, lagi liburan, tapi duta besar ingin meluangkan waktu, memanfaatkan waktu, saya ada di situ. Nah sebelum saya berangkat talk show, saya pamit sama istri saya, ya kan, Mir, aku berangkat ya, ini dijemput Pak Dubes, Terus istri saya bilang, kamu mau kemana? Namora belum mandi. Wah, oh iya. Jadi buka baju lagi, ya kan? Ganti kaos, mandiin anak. Protokolnya Pak Dubes bilang, Pak Putra mau izin, tolong sampaikan Pak Dubes, saya lagi mandiin anak. Jadi Pak Dubes tunggu di mobil, setelah mandiin anak, saya masuk ke mobil Pak Dubes. Pak Dubes saya mohon maaf, tadi mandiin anak. Oh itu yang terpenting katanya. Itu yang terpenting, kamu mandiin anak dulu baru pergi. Siap, mohon maaf. Saya Ingat, emak adalah kunci. Ya, jangan sampai nggak jalan semua tugas negara ya. Kata-kata persisnya sih gak gitu, kata-kata Gimana? persisnya gini. Gimana? Lo mau kemana? Ini dijemput Pak Dubes, iya. mandiin dulu anak lo. Oh siap bos. Menarik banget. Bang, kita sambilan duduk Oke, di oke. sini lucu Iya. kayaknya Bang. Ini kan ada foto-foto bareng sama keluarga. Iya. Mana lagi yang bisa Abang ceritakan gitu ya tentang momen-momen hidup seorang Putra Nababan. Ini ada foto yang tadi kita bahas ya. Bareng sama Iya. Pak Obama. Pak Obama, dan itu sama bapak saya. Oh, Ini tahun Pak Panda. 1982 di kampanye PDI. Tahun 82. Oh iya bener. Ini pertama kali ikut kampanye. Bang? Lapangan Banteng, iya. Oh. Lapangan Banteng, bapak saya pakai topi PDI, atribut PDI, saya pakai celana pendek. Pak Panda kerennya nggak luntur ya, masih style asik banget. Abang cute banget, ini umur berapa?
Itu kalau nggak salah saya umur 8 tahun ya. Oh, 8 tahun. Iya, umur 8 tahun. Ya Terus di ampun. atasnya waktu saya jadi reporter, Wow, gondrong itu bang. kalau nggak salah udah jadi, itu udah jadi korlip kalau nggak salah. Ini tahun berapa? Itu mungkin sebelum Ibu Mega jadi presiden, sebelum reformasi. Ini sebelum reformasi, mungkin tahun 97 ya, 96, 97. Saya masih gondrong tuh. Ini gondrong sampai tahun berapa bang? Gondrong itu sampai masuk Metro TV. Oh, Karena kan disuruh siaran. Oh, jadi harus Iya, rapi. diminta siaran sama Mbak Desi Anwar gitu kan ya. Jadi rekrutmennya bukan siaran. Mbak Desi Anwar tuh ngomongnya kalau siaran saya nggak mau. Oh gitu. Kami kurang pewawancara. Oh, bahasanya. Laki-laki. Jadi tugasnya hanya mewawancara. Oh, cocok. Oh, bisa. Lama-lama disuruh siaran. Inilah. Oh, jadi tugasnya pewawancara. Tadi sebetulnya. pewawancara, jadi saya mau. Saya kan paling nggak bisa di make up kan. Oh, nggak Ya, suka, nggak nyaman. Nggak, karena kan kita wartawan cetak kan. Oh, Kita iya sih, aneh ya pakaiannya rasanya. juga suka-suka Benar, kita, benar. ya kan bajunya juga suka-suka Kalau bisa pakai sendal jepit, Mas, Pas sendal jepit kan sendal jepit. jepit. Iya. Sementara di TV kan diatur semua. Nah, pas waktu wawancara oke lah. Saya setuju lah, wawancara kan tugas saya gitu kan ya. Ternyata itu jebakan. Meskipun harus make up, jebakan. Lama-lama masuk shift ya kan. Bu Desi. Bu Lama-lama Desi. masuk shift, ya kan? Shift pagi, shift siang, shift Ada jadwalnya akhirnya di siaran. Oh gitu. Yang sana sama almarhum bapak mertua saya, Pak Sabam Sirait. Oh, Pak Sabam. Iya, konsolidasi partai di Jakarta Timur. Oke. Bang, ini tapi kalau ngelihat dulu Pak Panda juga sampai sekarang masih di PDI Perjuangan, Pak Sabam PDI Perjuangan, Abang PDI Perjuangan, Mbak Mira juga aktif di partai apa enggak? Mbak Mira aktif di PIA, di organisasi. Organisasinya Iya. gitu ya, Iya. kayak semuanya ada di PDI Perjuangan. Jangan-jangan apakah ini model pernikahan politik? Tapi pertama kali ketemu Mbak Mira di mana sih Bang? Saya itu sama Mira itu dikenalkan sama anaknya Pak Asmara Nababan. Oh. Pak Asmara Nababan itu almarhum Sekjen Komnas HAM, itu adiknya bapak saya. Oh, omnya. Jadi amang udah saya kandung, terus saya baru pulang dari Amerika, ternyata Mira itu teman sebangkunya di Tarakanita. Oh. Jadi dia tanya, abang udah punya pacar belum? Belum. Aku punya loh temen cakep, cantik. Jadi, oh boleh kenalin. Dijodohin gitu. Jadi iya. Ketemunya. Justru Pak Sabam sama Pak Panda itu bukan karib. Karena Pak Sabam itu justru temenan sama amang tua saya. Oke. Kan usianya bertahun jauh itu. Iya. Ketemuannya tuh di Comblanginnya begitu Dicomblangin ceritanya. begitu. Oh, akhirnya jadi Kenalan, kenalan. iya, Pacar gitu. pertama berarti, Mbak Mira? Kayaknya begitu ya. Nggak boleh salah jawab. Menarik. Bang, tapi aku mau mundur lagi ke momen ini. Jadi pernah ada satu statement Abang bilang, katanya di momen kampanye tahun 1982 Abang ikut sama Pak Panda ini, Abang jatuh cinta sama PDI Perjuangan. Iya. Bang, anak umur 8 tahun tuh jatuh cintanya sama Kamen Rider, Power Ranger, bisa-bisa jatuh cinta sama partai. Mungkin karena ini ya, karena bapak saya wartawan ya. Bapak saya wartawan, bapak saya selalu bergaul dengan anak-anaknya Bung Karno, Ibu Megawati, Ibu Rahma, Pak Guntur, Pak Guruh gitu ya, Bu Sukma. Terus juga bapak saya juga sering membawa gambar-gambar Bung Karno pulang, kasih saya bacaan dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus juga dia sangat aktif dengan orang-orang PDI waktu itu ya. Dan rame-rame gitu kan ya. Mungkin animo juga semangat perlawanan, Orde Baru dan lain sebagainya itu tinggi ya. Jadi menurut saya juga nggak tahu tergugah aja gitu kan ya dengan keramaian itu, kebersamaan. Kok ya waktu itu kan mikir kan wah merah-merah gitu loh. Ya kan? Terus papa juga ada di situ gitu kan. Jadi seneng aja. Oke. Tapi kenapa bertumbuhnya jadi wartawan duluan gak langsung jadi politisi? Mungkin karena bapak saya wartawan duluan kali ya. Oh. Jadi saya waktu itu mengidolakan dia sebagai seorang wartawan gitu kan ya. Dan dia juga adalah seorang investigator. Saya juga kuliahnya jurnalistik. Kuliahnya jurnalistik dan bisnis. Sempet juga sih saya tidak mau masuk ke partai politik gitu ya. Karena lagi asik-asiknya jadi wartawan. Asik-asiknya meliput, ya kan wawancara, meniti karir. Lagi merasa keren-kerennya aja gitu loh. Ya, keren banget ya, Ya kan wartawan. asik-asiknya aja gitu kan. Jadi ada momennya juga saya di usia 30, 35 tahun, 40. Jadi nggak tertarik gitu loh. Apalagi pas jadi pemret, mengelola redaksi gitu kan ya.
mengendalikan redaksi 24 jam itu kan suatu hal yang luar biasa. Padahal pada saat itu abang tuh jadi pimret termuda di masa Yes. itu, tapi dengan uban terbanyak karena pusing banyak Waktu masalahnya. tahun pertama sih belum ada uban, Oh, belum tahun ada uban. ketiga, tahun Oh, keempat oke. udah itu udah mulai Oh. memikirkan operasional 24 jam. Terutama yang karena gini loh, Papa selalu berpesan, Pak Panda berpesan sama saya, dimanapun kau bekerja, pastikan usahakan yang terbaik, anak buahmu, teman-temanmu itu sejahtera. Makanya saya waktu jadi pemret itu mau kutak-ketik urusan bisnis juga, gitu loh. Mereka bahagia dan terutama mereka ini gajinya naik lah, itunya naik dan lain sebagainya gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kamu mau jadi teman saya, teman nongkrong saya atau gajinya naik? Gajinya naik aja bang. Ya oke. Karena biasanya kalau kita jadi teman, saya nggak berani negur kamu. Benar. Betul kan? Segen ya, Bang. Segen. Iya. Jadi udah ya, kita nggak usah gaul ya, kita nggak usah nongkrong ya. Yang penting gaji lu naik ya. Ya udah oke. Berarti jangan-jangan abang dikenali galak dong nih. Yes. Oh gitu bang. Tapi gaji naik. tapi bonus bagus. Oh gitu. Mau pilih yang mana? Mau baik, nggak ada bonus ya, atau galak tapi gaji naik dan berbonus. Luar biasa. Nggak bisa dua-duanya. Iya benar. Dalam manajemen nggak bisa dua-duanya. Harus pilih ya bang. Pilih salah satu. Bang, mumpung belum jauh-jauh tadi dari bahasan soal wartawan, saya penasaran. Dari pas zaman dulu abang jadi wartawan, satu prestasi yang paling membanggakan di momen abang jadi wartawan dan sekarang ketika abang jadi perwakilan rakyat gitu ya di sini, prestasi ataupun capaian yang paling abang banggakan. Ketika saya bisa memindahkan BBM dari satu titik ke titik lain supaya Mentawai itu menyala. Itu aja. Waktu gempa. Ya di control room. Di control room waktu gempa Mentawai, Oke. kita bisa menyelenggarakan siaran yang membuat ya suplai BBM bisa bergeser. Jadi pemerintah langsung gercep. Ya langsung gerak cepat. Itu menurut saya bisa Dalam waktu berapa geser lama, ya. Bang? 2 jam. Wow. 2 jam langsung bisa geser gara-gara siaran kita dari sana, siaran langsung kondisi. Jadi artinya itu dampak kita sebagai wartawan, jurnalis tuh luar biasa gitu loh. Kalau pas lagi di DPR bang? Di DPR sama, di DPR saya sebelum masuk di DPR di Jakarta Timur itu serapan beasiswa pendidikan PIP di tahun 2019 itu hanya 55,6%. Waktu saya di Jakarta pertama kali masuk itu cuma 55, sekian persen. Hari ini serapannya sudah 99,65%. Karena saya gonggong terus. Gonggong terus. Yes. Kenapa? Pemerintah itu butuh mitra. Pemerintah itu butuh teman yang mengingatkan. Ada loh masyarakat yang membutuhkan. Nah itu peran kita. Menarik banget. Bang, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kalau ada kopi seru bang. Sambil ngopi gimana? Boleh. Iya bang. Iya. Oke, ayo dong kita ngopi-ngopi di sana. Ini ada kafe, ada ruang di di lantai 5. Oke. Ini ruang untuk nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong. Iya. Menarik. Untuk kalau mau di syuting SCTV. Tapi biasanya emang dipakai buat nongkrong. Iya, teman-teman. buat terima tamu, Buat terima tamu. terima konstituen. Terus misalnya ada teman-teman anggota DPR, kadang-kadang kan karena ruangan kita agak kecil gitu ya, agak mini. Jadi ruangan pemretnya lebih besar gitu. Bang, tapi ngomong-ngomong, ini dari tadi yang dibawa apaan bang? Ini minum, kebiasaan karena pandemi waktu itu. Oke. Ya kan, ini minum. Ya air putih. Air putih. Terus yang ini? Ini buah. Bawa bekal aja. Bawa bekal ya. Ini kebiasaan sejak zaman reporter dulu. Serius. Iya. Menarik. Jadi ready breaking news. Yogi. Jadi ready breaking news, kalau ada breaking news, amit-amit, bencana, ada bom, ada apa, segala kerusuhan dan lain sebagainya. Udah siap. Udah makan, udah siap, gitu loh. Udah ready. Makanya sejak zaman reporter dulu, saya itu nggak pernah keluar rumah kalau lapar. Oh gitu. Nggak pernah, jadi selalu isi. Kalau berapa cranky tuh? Bukan, nyari makanan susah. Oh iya, Ya kan, benar, iya. benar, Jadi benar. sejak zaman reporter tuh saya selalu, bahkan waktu pas saya menikah, istri saya, sebelum siaran pagi. Saya sebelum siaran pagi itu makan besar, saya tuh makan dulu. Di rumah. Setengah 4 pagi, jam Makannya 3. apaan bang setengah 4 Itu pagi? Mira waktu itu siapin ada nasi, ada daging, ada sayur. Ya Dia tuh menunya ampun, lengkap. luar biasa. Lanjutin gitu loh, lanjutin waktu zaman bujangan. Jadi enggak, jadi ready Oh. sampai
jam 12 siang tuh siap, jam 11. Jadi udah ready. Jadi mau ditugasin apapun siap. Iya, Iya, gitu. Luar biasa sekali. Kalau gitu sekarang challenge-nya tebak bekal Bang Putra. Mau dibuka sekarang? Kita tampil unboxing di sini ya Bang. Wah, kalau pagi itu pasti ada pepayanya. Oh, ada payanya. Ini ada esnya. buat pendinginnya. Biar tetap fresh. Ya, pepaya, mangga sama apel. Apa? Bang, sembari kita menikmati yang ada di sini, ngomongin isunya yang lebih seru-seru lagi ya Bang ya? Boleh dong. Bang, tadi ngelihat foto-foto Abang sama Bu Mega, dulu katanya Abang mengidolakan sosoknya seorang Iya, Ibu Megawati. iya, iya. Sekarang Iya, betul. akhirnya Abang bisa berdampingan ada di partainya, menjadi kadernya gitu. Iya. Beda nggak sih? Apa yang membedakan Bu Mega yang dulu Abang idolakan sama sekarang pas udah kenal, apa yang menarik cerita tentang Bu Mega di matanya Abang? Kalau dulu waktu pas jadi wartawan, itu kan saya banyak bercerita tentang urusan-urusan demokrasi, urusan-urusan kebangsaan. Dan saya semangat sekali karena Ibu Mega itu adalah sosok yang sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin saat itu gitu kan ya. Bukan hanya karena beliau seorang perempuan yang memimpin, dan juga beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga juga, tapi beliau punya visi dan pandangan yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada semacam contrasting. Suara hati nuraninya Ibu Mega itu lebih kental ketimbang politisi-politisi saat itu gitu kan ya. Mbak Mega itu lebih menyuarakan suara yang kadang-kadang membuat politisi yang lain tuh jadi sadar gitu loh. Karena ini aspek yang nggak pernah kita perbincangkan dan lebih dekat dengan pendapat masyarakat kebanyakan, rasa dari masyarakat kebanyakan. Nah, kalau sekarang ini kan di era reformasi, saya melihat bagaimana Ibu Mega itu menyolidkan kita di PDI Perjuangan gitu ya. Bagaimana Ibu Mega itu mengurus seluruh kadernya, membina kadernya, bahkan mendidik kadernya. Luar biasa sekali. Saya nggak kebayang ya dulu saya bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan itu tidak punya kader di wali kota, bupati, gubernur, menteri dan lain sebagainya. Sekarang kita punya kader banyak sekali. Itu kan adalah dari buah tangan gitu kan ya, kerja keras dari Ibu Mega yang bisa mengkader. Bagaimana beliau itu konsisten. Konsistensi itu penting gitu ya. Dari waktu ke waktu kita lihat beliau itu tidak silau dengan janji-janji penguasa lain dan lain sebagainya. Beliau konsisten. Nah, di situ saya lihat tidak ada perubahan. Sejak saya pertama kali wawancara beliau di tahun 94-95 gitu ya, itu tidak ada perubahan. Sampai hari ini itu ada konsistensi yang sangat mengagumkan gitu ya. Jadi beliau itu tidak lekang oleh waktu, oleh kekuasaan, oleh zaman dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya membuat PDI Perjuangan sampai sekarang menjadi partai politik pemenang pemilu legislatif gitu ya, itu karena konsistensi beliau. Bang, balik lagi ke soal Bu Mega dan juga PDI Perjuangan. Dengan konsistensinya Bu Mega Bang, apakah PDI Perjuangan tetap akan menjadi oposisi? Saya rasa Ibu Mega selalu mengatakan bahwa gini, saya paham, saya mengerti yang disampaikan Ibu Mega dan saya harus suarakan terkait dengan soal oposisi atau tidak oposisi dan sebagainya. Kita ini bukan parlementer, ya. Kalau parlementer di Inggris, di Singapura, di Malaysia, di Australia, itu kita pemilu dulu, lalu kita bentuk pemerintahan. Seperti yang di Jepang sekarang, LDP dan lain sebagainya. Lalu adalah partai pemerintah dan partai oposisi, ya kan? Nah, di Indonesia itu bukan parlementer, ya kan? Kita presidensial. Bahwa kemudian kita menjadi mitra yang kritis kepada pemerintah itu iya, gitu ya. Kita tidak bisa membebek, kita tidak bisa hanya mengatakan iya, yes man dan lain sebagainya, itu betul. Tapi bahwa kita ada di pemerintahan oposisi, itu sistemnya pemerintahan bukan seperti itu, gitu loh. Ibu Mega berkali-kali mengingatkan, gitu ya. Kita ini bukan, bahkan Ibu Mega mengatakan kita tidak ada koalisi, yang ada kerjasama. Karena koalisi itu baru dibentuk setelah pemilu, bukan di saat pemilu. Jadi kebalik-balik nih, ya kita udah runyam semuanya, udah salah gitu loh. Jadi saya ke Jepang, saya ke Inggris, saya ke beberapa tempat gitu ya, melihat betul mereka berkompetisi dulu, baru lihat hasil partai A berapa, partai B berapa, baru lobby bikin partai koalisi, bikin pemerintahan koalisi, baru pilih perdana menteri. Yang nggak ikut jadilah oposisi. Nah kita nggak seperti itu, bahwa kemudian kita harus mengatakan yang benar kepada presiden terpilih nanti yang akan dilantik, itu betul. Positioning PDI Perjuangan.
untuk pemerintahan yang akan datang sekarang dan akan datang? Kalau menurut saya posisi yang kita saat ini adalah posisi yang kita bermitra dengan pemerintah. Bukankah Pancasila, undang-undang dan kita ada di sini semua dasarnya adalah musyawarah mufakat. Kita bermusyawarah dan kita bermufakat. Ya, makanya di DPR itu ada BAMUS, Badan Musyawarah. Kita seharusnya sebesar-besarnya menghindari voting. Gitu loh. Kita tidak suka dengan voting. Ya, semua bisa dibahas kok, bisa kita bahas. Bukan kompromis, bukan. Tapi dasar dari kita ini adalah kekeluargaan, kebersamaan. Gotong. Benar. Bang, boleh sambil dimakan loh, Bang? Ayo dong. Kasihan nih manggil-manggil kayak saya mau dimakan gitu. Oke. Bang, mau konfirmasi satu isu, Bang. Belum lama ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ya, Bang? Bener gak sih? Kalau lihat di media massa, katanya belum. Masa? Kalau dari yang ada di dalam bener nggak, Bang? Kita tanya ordalnya, guys. Enggak. Bu Mega sama Pak Prabowo kan punya hubungan yang luar biasa panjangnya. Lama gitu ya. Lebih dari itu kan punya hubungan historis juga. Ya kan? Baik keluarga dan lain sebagainya. Nah, setahu saya setelah itu pun kita berkompetisi 2 kali. Di 2014-2019. Tidak ada instruksi atau tidak ada dari kami semuanya, dari pihak sana segala macam, kita saling menjelekkan kedua pemimpin kita ini satu sama lain gitu ya. Dan hubungan itu tetap terjaga ketika beliau menjadi Menhan dan ibu sebagai ketua umum, mereka juga secara intensif saya dengar juga ada komunikasi, selalu berkomunikasi. Ibu selalu mengatakan bahwa dari beberapa sumber saya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu seperti adik saya gitu loh. Jadi mereka tahu kok, beliau berdua tahu gitu loh bahwa ini adalah hubungan yang sehat. Kemudian ada kebutuhan dari masyarakat dan media ingin segera melihat dua pemimpin kita ini untuk bertemu. Menurut saya itu wajar. Dan tentunya beliau berdua juga sangat paham dan sangat tahu gitu kan ya. Ibu Mega itu kalau ngomong kan genuine banget, ya kan? Apa adanya. Setahu saya Pak Prabowo juga apa adanya kalau bicara gitu loh. Kalau dari situ udah cocok loginya cocok ya gitu ya. Udah kayak kita tungguin aja nih waktunya. Jadi konfirmasi ordal belum ketemu ya, Bang? Ya saya kalau nggak gini, kalau mau ketemu kan harusnya yang bisa dikonfirmasikan adalah yang depan publik gitu kan ya. Kalau yang tidak ada nyata dan faktanya dan sebagainya kan susah kita ngomong gitu loh. Ketemu tapi publik nggak tahu gitu. Mungkin. Dan itu yang membuat hubungan beliau berdua terjalin dengan baik selama ini. Langgang-langgang Ya, aja. karena memang ya tidak perlu di Instagram, tidak perlu di TikTok, tidak perlu di TV gitu kan ya. No need publication. Ya gitu. Gak perlu. Soal penambahan kementerian. Sekarang aja kan kita udah 30 kementerian, 4 Menko. 34. Iya, 30 kementerian dan 4 Kemenko. Ini bakalan bertambah 44 sampai 47. Berarti komisi akan nambah lagi. Duit lagi dong, Bang. Iya, yang kita tahu kan adalah dalam undang-undang itu Kementerian Negara, fokus yang PDI Perjuangan arahkan itu adalah bahwa pemerintahan ini harus berjalan efektif dan efisien, gitu kan ya. Efektif itu artinya targetnya adalah rakyat, efisien itu adalah menggunakan anggaran secara tepat. Nah, itu yang jadi patokan kita. Nah, bahwa kemudian pemerintah yang nanti akan dilantik merasa besar itu menjadi efektif karena lebih targeted, gitu kan ya. Maksudnya gitu mungkin kan. Iya. Jadi besar, spesifik banget kan. ya kan, mungkin besar, spesifik. Iya. Terus dari efisiensinya mungkin ada penyebaran, mungkin dengan jumlah yang sama dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu tentunya kita serahkan karena kita presidensial, kita serahkan kepada presiden. Nah di komisi memang yang menjadi tantangan adalah itu tadi saya cerita. Kadang-kadang kita ini ketika pas kita punya komisi yang banyak, kita juga menginginkan ada keterlibatan dari anggota, dari fraksi gitu loh. Anggota-anggota yang lebih aktif gitu kan ya. Jumlahnya kemarin aja 11. Kehadirannya itu ada dan tiada kadang-kadang gitu kan ya, apalagi ini di spread jadi 13 gitu kan ya, makin nggak kelihatan. Kalau nggak salah waktu itu Pak Ketua Fraksi Pak Utut pernah mengatakan juga, saya ikut mendengarkan waktu diwawancara, saya berdiri di belakang beliau,
Yang tantangan yang terberat kan adalah seharusnya kan aturan itu kan quorumnya per orang. Kemudian karena kesulitan untuk menghadirkan orang, lalu quorumnya per fraksi gitu kan ya. Nah, kadang kita juga harus realistis, lapangannya memang nggak segampang itu. Lapangannya untuk bisa menghadirkan teman-teman anggota di dalam rapat itu. Nah, untuk itulah makanya kita harus melihat apakah komisi banyak ini dia itu efisien dan efektif atau tidak. Tentang isu-isu miring yang juga selalu banyak menerpa orang-orang di DPR MPR gitu ya Bang ya. Yang kalau tadi yang Abang sempat mention bahwa ketika rapat orangnya nggak pernah ada gitu, padahal Jarang ada lah. jarang ada, jumlah. udah dipercaya sama kita rakyat jadi wakil rakyat. Kadang kalau dapat dana reses kunjungan ke dapil, kunjungannya ala-ala doang gitu Bang. Apa ya maksudnya? Bagaimana masyarakat bisa percaya sama anggota DPR? Abang pernah jadi wartawan, pernah memberitakan yang ada di sini. Dan sekarang Abang point of view-nya jadi orang yang ada di sini. Ya, banyak sih anggota DPR yang rajin ya. Banyak anggota DPR yang rajin, mereka hadir, mereka cuman istilahnya teman-teman tuh itu aja. Bener. Gitu loh, itu aja. Mukanya Udah jadi hafalan gitu. Itu jadi obrolan gitu loh. Itu lagi gitu. Padahal spanduknya di jalan banyak loh Bang. Mukanya macam-macam gitu. Itu lagi. Nah, saya mendapat informasi bahwa jumlah anggota DPR yang baru itu cukup signifikan. Kita berharap teman-teman yang baru ini bisa membawa semangat baru gitu ya. Minimal nih ya, minimal kehadiran dulu lah. Ya, kalau dari kehadiran itu kan baru kita ngomong gitu kan ya. Ini kalau Ibu Mega tuh udah pada fokus dan harus bicara, harus bisa tertata dengan baik, harus bisa menyampaikan pandangan dan gagasan. Ini memang tantangan terbesar di DPR ini adalah kehadiran dulu, gitu kan ya. Kehadiran bukan hanya kehadiran, tepat waktu juga, gitu loh, ya tepat waktu juga. Nah, inilah yang membuat ya saya salut juga dengan Mbak Puan ya, Ketua DPR kemarin. Saya ingat banget 2019 kita tuh rock bottom. Rock bottom tuh artinya citra DPR tuh rendah sekali, gitu loh. Sampai ada survei yang mengatakan ibu-ibu orang tua tidak ingin anaknya jadi politisi, gitu loh. Saking rendahnya. Tapi mohon maaf, citra DPR ini kan didominasi oleh 1, 2, 3, 4 orang gitu loh. Kalau 1, 2, 3, 4 orang jelek, semua jelek gitu loh. Beda sama eksekutif loh. Satu kementerian cuma satu menteri. Di DPR ini 580 sekian. Nggak mungkin kan 580 sekian tuh baik semua. Nah, repotnya publik atau media sering menyorot ya kalau ada yang nggak baik. Sehingga di-image-kan tidak baik semuanya Mila gitu kan ya. setitik. Rusak susu sebelah. Itu wajar sih, artinya wajar. Nah, itulah tugas dari DPR untuk mengcounter isu itu. Ya harus ada kehumasan yang baik dan lain sebagainya lah. Menyorot orang-orang yang beneran kerja. Tapi saya mau sampaikan dengan sejujur-jujurnya, yang kerja itu banyak. Bang, tapi masih sering ada kejadian DPR tuh tiba-tiba out of nowhere ngumpet-ngumpet ngesahin undang-undang yang masyarakat nggak ngeh, malam tiba-tiba sidang ketok palu tahu udah jadi tuh undang-undang. Kenapa tuh Bang kelakuannya suka begitu? Ya, Narik nafas dulu Bang Putra. karena saya dibalik gitu loh. Saya bagian ikut bertanggung jawab atas hal itu gitu ya. Why? Ya memang beberapa kali ya, maksudnya nggak semua gitu ya. Ada oknum-oknum yang memang saya nggak usah sebutkan partainya semua segala macam. Ya oknum-oknum ya seringkali tunduk dan taat dan ingin mengikuti permintaan dari eksekutif, gitu loh. Atau sangat politis gitu. Iya politis, eksekutif gitu kan ya. Ada permintaan eksekutif, keinginan eksekutif untuk mengesahkan ini, membuat undang-undang ini dan lain sebagainya. Itu segera gercep gitu loh, ya kan? Sehingga apa? Keterlibatan masyarakat tidak ada. Partisipasi publik sangat minim sekali. Itu kan sangat disayangkan. Itu kan tidak boleh dalam pembuatan undang-undang. Partisipasi publik itu penting. Nah, ini yang menurut saya ajaib sekali. Yang tadi di wawancara di awal saya bilang ada keinginan dari kita untuk ke depan. Nanti kalau misalnya dipercaya lagi dibalik dan segala macam, proses-proses ini jangan dilompatin lah. Proses-proses ini jangan dinafikan. Jadi ceritanya sekarang kita mau ngajak Abang main games. Apakah Aduh. Bang Putra masih mereminiscing momen-momen menjadi wartawan? Ya, ini another momennya adalah saya mau challenge Abang untuk baca prompter lagi. Aduh. Dengan gaya se-anchor mungkin seorang Putra Nababan. Oke, gimana Are you tuh? ready Bang? Terus Aja. baca yang ada di sini ya Bang. Selamat pagi pemirsa, sementara orang sibuk mencari cinta sejati, pria ini malah menemukan pasangan hidupnya di kebun sayur. Ya, Anda tidak salah dengar tentang seorang petani yang mengklaim bahwa lobaknya adalah belahan jiwanya.
Saya Putra Nababan, ini dia perjalanan cinta tak terduga ini dalam segmen berita nyeleneh pagi ini. Berita selanjutnya, datang dari ajang olahraga nasional. PON 2024 sudah dibuka 9 September bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Ajang olahraga tertinggi di Indonesia ini ramai dibahas di berbagai media. Sayangnya bukan prestasi atletnya, melainkan ketampanan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Matanya, hidungnya, senyumnya, semuanya membuat mata kaum hawa tak bisa melepaskannya begitu saja. Ini berita apa ya? Saya Putra Nababan untuk Point of View Liputan 6. Ini berita apa ya? Bang Putra, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih Thank Point you of View. so much. Saya terhormat karena ternyata kalian adalah program yang banyak mendapatkan award. Kan gak cuma award tapi Bang, yang penting impact-nya. Oh, kalau itu kata Bang betul. Putra, akan saya Udah ingat hebat itu tuh. selalu. Iya. Terima kasih Iya. banyak ya Bang. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, terima Thank you kasih so much. teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan agenda pada Sudah hari datang. ini. Iya, terima kasih. Siap, All the best gitu. ya. Oke, saya Aziza Oke. Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.